Halo Sobat WK, WK. Nah, bisa begini nih. Gimana? Gini, Mbak. Oh ya ampun, baiklah. Karena kebanyakan makan di rumah aja. Ah. Sobat WK, sore ini saya ketemu sama Mbak Rika Ruslan. Ya. Setelah melewati perjalanan yang Jauh maksudnya. Perjalanannya keren deh pokoknya. Begitu sampai tempatnya Mbak Rika, adem tempatnya, rumahnya tempat Mbak Rika adem, sejuk, ditemani hujan pas, rintik-rintik. Pas. Mbak Rika apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat dan saya selalu bahagia setiap hari, alhamdulillah. Amin. Mbak Rika boleh cerita barangkali kegiatan selama pandemi ngapain aja? Masih tetap nyanyi atau belakangan malah suka mengorbitkan artis baru dan bekerja di balik layar? Merindukan tampil di panggung nggak sih, Mbak? Pastilah merindukan. Semua penyanyi itu pasti, mau musisi, pemain band tuh mereka kan jiwanya di atas panggung ketemu sama audiens ya. Tapi dengan kondisi sekarang seperti ini kan kita mesti hati-hati. Tapi alhamdulillah harus diberkahi, banyak sekali ide-ide bermunculan gara-gara kita di rumah gitu. Kita bisa berproses kreatif, bekerja, melakukan hal seperti ini bisa dari rumah karena kondisional. Jadi kita harus bersyukur saja. Tetapi maksudnya karena aku itu memang sejak dulu bikin The Group jalan, kemudian juga aku nyiptain lagunya jalan, alhamdulillah. Aku jadi juri Alfi, kita sempat ketemu ya 2004. Saya akhirnya mengerti menjadi juri bagaimana, mengajar bagaimana lewat Alfi. Kemudian akhirnya saya juga mau produce adik-adik aku, mengajar artis-artis muda juga. Dan sekarang banyak sekali lagu-lagu aku dinyanyikan oleh anak muda juga, kayak kemarin terakhir kan Ria Ricis tuh. Kemudian kemarin aku bikin Kazumi untuk Senyuman Indonesia. Nanti hari Ibu aku mau bikin Ainun, Ayah dan Ibu. Jadi berkat The Group, berkat Afi, saya jadi banyak terlatih untuk ngajar, untuk ngeproduksi, untuk tahu industri. Dan sekarang saya lagi berjuang bersama Halaman Musik Rika Ruslan. Nah, kemarin waktu pandemi kita hampir 8 episode. 8 episode berarti 8 bulan ya, karena setiap minggu kita mengadakan acara amal untuk penggalangan dana untuk musisi. Karena musisi itu sebetulnya nggak mau dikasih, dia maunya main dan dibayar seperti biasa. Jadi kita mengumpulkan apresiasi lah kalau kita main. Nah, selama 8 bulan, nah habis itu saya sekarang lagi punya ide untuk mengangkat satu profesi yang kayaknya tidak terlalu diperhatikan dan kadang-kadang orang tidak appreciate terhadap profesi itu yang padahal paling penting di musik itu. Yaitu apa tuh, Mbak? Para penulis atau komposer. Jadi Mbak banyak Rika, banget di sininya. Mbak Rika ternyata tetap berkarya sekalipun tidak muncul di atas panggung karena pandemi. Mbak Rika boleh cerita itu apa sih sebenarnya Halaman Musik dan apa yang dikerjakan? Jadi 4 tahun yang lalu saya itu di halaman seseorang di Bandung mengumpulkan beberapa lini karena halaman musik itu kan berarti isinya mulai dari yang nulis musik, yang menulis lagu, yang menyanyi, yang mengiringi, yang memfoto, yang mengabadikan film ya atau video. Jadi saya mentoring selama beberapa bulan sehingga anak-anak ini jadi mampu bikin karya yang sesuai dengan industri bikin atau karya sendiri. Iya, kita latihan. Mereka, anak-anak ini. Ya, bersama-sama kita latihan tiap minggu. Misalnya saya nyanyi, mereka di mixernya, terus mereka juga mengiringi, terus mereka mengabadikan lewat foto dan mengabadikan lewat video. Dan itu di Halaman Musik 4 tahun yang lalu sudah beberapa episode dibikin. Sebelum orang bikin podcast, sebelum orang bikin sebelum ada pandemi. Sebelum orang heboh dengan ngobrol dengan sesama artis, saya sudah melakukan itu 4 tahun yang lalu. Tetapi kemudian terhenti karena kondisinya kan itu di Bandung, saya di Jakarta. Aktivitas saya banyak di Jakarta. Tapi karena pandemi kemudian kita belajar lebih lagi tentang streaming, tentang hak-hak berstreaming dan segala macam. Jadi Halaman Musik adalah sebetulnya saya kepengen ini menjadi satu wadah anak muda atau kita semua gitu ya. Saya juga masih muda terus kan. Anak muda kan bukan berarti SMP, SMA, kuliah enggak, kita juga muda terus. Jiwanya muda. Ya, mengumpulkan semua generasi dan semua musisi, semua yang ingin Indonesia menjadi negara yang paling kreatif di musik dan punya ciri khas sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Karena menurut saya musik itu semua bagus, mau dangdut, mau jazz, mau pop, mau rock. Nah, Halaman ini adalah tempat diskusi, bertemu, ngobrol,
apakah harus di gedung? Enggak, di halaman musik saya bisa, di halaman rumah saya, di halaman rumahnya masnya bisa, di halaman rumahnya siapa biasa. Jadi akhirnya dari situ banyak sekali yang mengundang saya, kayak di Jogja saya bikin workshop vokal, kemudian workshop tentang hak cipta, kemudian saya bikin juga di Medan waktu itu. Saya sempat juga bikin di Sukabumi. Jadi sebetulnya di halaman siapapun yang mengundang, halaman musik akan berdiskusi gitu. Itu Mbak Rika, saya manggilnya Mbak karena asli Jogja. Kalau Mbak Rika aslinya kan Bandung, Sunda. Jadi Teba dong. Teba. Itu nemu talenta-talenta berbakat itu dari mana? Saya nggak nemu, mereka berdatang sendiri. Jadi biasanya kayak yang di Medan mereka bilang chat ke Mas Angga, atau waktu di Medan saya diajak oleh Pak Minola Sembayang karena dia salah satu budayawan Karo juga. Rick bikin seminar dong buat anak-anak aku. Akhirnya ada 5 lagu yang aku produce pakai lagu saya, dan saya kasih tahu caranya menata vokal, cara bernyanyi untuk industri, dan sekarang mereka sudah bagus-bagus gitu. Jadi ada juga yang anak-anaknya minta, kemudian si halamannya datang gitu. Ada juga yang pemerhati budaya yang mengundang saya untuk bekerja sama bikin sesuatu di tempatnya. Jadi sebetulnya buat saya mungkin karena tahun depan usia saya sudah mau 23 tahun di industri, sama umurnya dengan lagu Dahulu dan Hayalan saya tulis tuh yang lagi launching, udah 23 tahun, aku ingin membagi apa yang saya ngerti, apa yang saya alami gitu. Padahal selama ini kan Mbak Rika juga udah berbagi banyak ilmu ke penyanyi pendatang baru gitu. Ya, tapi kan nggak cukup. Kurang namanya. Kurang kan. Berbagi akan terus dilakukan. Tumbuh terus. Betul. Kayak dulu aku misalnya mentorin Andin. Andin umurnya 13 nonton aku. Sekarang udah 30 something udah punya anak. Ya berarti kan aku harus ke bawah lagi. Asal jangan ini Mbak, jangan terlena ke atas terus. Sekali-kali lihat ke bawah. Ternyata masih banyak gitu loh Mbak yang harus diangkat gitu. Betul. Nggak capek itu Mbak, energinya itu. Enggak, kemarin saya ngelatih Kazumi itu umur 9 sampai 12 tahun dan baru ngeluarin Senyuman Indonesia pas tanggal 28 Oktober. Wah, senang banget. Aku dapat energi anak-anak, mata yang penuh harap, ingin melanjutkan karir. Mereka juga saya terangkan tentang berbagai lagu-lagu daerah, dan kemarin kita lagi latihan beberapa lagu nasional yang bagus-bagus. Kenapa saya harus melakukan itu? Karena Indonesia itu kan sekarang lagi terjajah oleh budaya Korea yang menurut aku memang bagus banget, mereka bagus banget, dan saya melihat itu wajar karena mereka bagus. Tetapi bisa nggak ya kita bertahan untuk lebih cinta terhadap Indonesia? Tapi caranya jangan marah-marah, adalah berbuat gitu. Kalau kita simak, Korea itu kan sebetulnya dulunya nggak ada ya di pelataran ini. Yang ada tuh Amerika, Jepang, Eropa. Nah, hebatnya dia satuin tuh. Dikirimlah oleh pemerintah anak-anak ini untuk sekolah dimanapun, termasuk musik. Lu pergi ke Amerika, lu pergi ke Jepang, lu pergi ke Eropa, disatukan dan diramu jadi industri Korea dengan bahasa Korea, dengan tone diambil semua, dijadiin sangat cinema art Korea. Akhirnya kita semua Korea. Mata Korea, hidup Korea, rambut Korea, nyanyi Korea, ngomong aja Korea. Terus bahasa Indonesianya gimana? Jadi ada kegelisahan itu Mbak? Oh ada, tentunya ada. Makanya sekarang saya turun lagi ke bawah. Saya pengen bikin halaman musik ini terbuka lagi pintunya. Walaupun kita tidak bisa datang, bisa lewat streaming atau seperti ini ngobrol. Yuk, halaman musiknya diketuk, adik-adik semua, teman-teman kita sama-sama bergabung yuk, karena Indonesia tuh keren. Penulis-penulis lagunya juga keren, terus kalian juga punya bahasa yang keren, punya budaya yang keren. Kenapa kita nggak bikin Indonesia ke seluruh dunia dengan lagu kita dengan bahasa kita gitu? Betul. Itu Korea. Korea nggak pakai bahasa Inggris loh. Iya. Apapun lagu sampai filmnya sampai drama Korea. Go internasional pakai bahasa Korea loh. Iya. Gimana? Gitu ya. Boleh nggak gue nanya malu? Kok bisa begitu ya? Sementara anak kita katanya kalau nggak pakai bahasa Inggris atas panggung atau nggak west katanya terbelakang. Bukan anak selatan berarti Mbak. Kalau nggak campuran bahasa Inggris tuh bukan anak selatan kan. Tadi saya di interview salah satu radio, saya suruh closing pakai bahasa Inggris, saya nolak. Bahasa Indonesia boleh nggak? Karena saya baru bicara Korea, bangga sama bahasa Korea. Kenapa suruh? Baru ngomong gitu pas saya pakai bahasa Inggris. Jadi saya harus konsisten. Walaupun anak-anak saya, mereka yang di Kazumi atau Ainun, mereka di sekolah international school, tapi begitu masuk kelas, dia bicara dengan bundanya, dia bicara sama Mas Angga dan semua musisi yang mengiringi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kapan Mbak Rika merindukan
panggung, suasana panggung, terus akan dikemanakan itu halaman musik sampai sekarang apa kabarnya gitu Mbak? Jadi halaman musik baru aja setelah memproduksi kemarin anak-anak halaman. Oh ada satu lagi QC ke anak Bandung, itu juga dia pakai angklung di musik yang pop. Jadi aku menggabungkan antara string dengan angklung. Yang mengaransemennya adalah arranger muda dari yang kita godok di halaman musik namanya Denny. RK Denny itu salah satu yang berhasil. Banyak yang lain tapi yang kemarin aku percayakan RK Denny itu video klipnya yang punya saya yang baru keluar kemarin dan Kazumi itu yang ngambil juga anak-anak halaman musik namanya Reanta. Nah karena sekarang saya kepengen ngetokin semuanya atas nama Rika Ruslannya, jadi saya mau nyimpen dulu. Rika Ruslan The Groove ada bersama bandnya, akan bermain terus dengan si bandnya. Tapi ada Rika Ruslan yang nggak pakai The Groove, dia lagi berjuang untuk penulis tentang royaltinya, tentang haknya. Kita juga ingin dipentingkan sama dengan yang lain. Kalau ada undangan apapun juga ya, ada wawancara ya penulisnya juga diwawancarain gitu ya. Kalau dapat menang ya si penulisnya juga diundang, misalnya lagu ini jadi penyanyi terbaik, tapi kan penyanyi terbaik karena lagunya juga bagus ya. Kalau lagunya nggak bagus nggak mungkin ya menerima royalti terbanyak, berarti kan si penulisnya juga berhasil. Jadi aku lagi bicara tentang bagaimana penulis. Jadi ada banyak orang bilang, oh Rika sekarang enggak ini sama The Groove lagi. Enggak, saya tetap, tapi sebagai penulis aku lagi bicara bahwa si Rika berhasil bikin dahulu Hayalan 32 tahun yang lalu di SMA, dan sekarang sudah di industri 23 tahun, dan ada juga lagu-lagu yang lain saya cipta untuk Shanti, buat Afi Mencinta ya, itu saya dapat royalti Panther satu saat itu bahaya, karena dulu masih aman, nah sekarang agak nggak aman, jadi saya pernah merasakan juga dapat royalti besar. Karena apa sekarang? Gak aman itu apa? Kalah sama yang TikTok ya, atau kalah sama yang di Instagram? Reels. Apa sih kalau yang apa ya? Apa sih? Apalah YouTubers kayak gitu ya. Kalau dulu kan yang lagunya diminati menang gitu ya, dapat royalti. Kalau sekarang dapat duit kayaknya orang-orang yang terus-terusan bikin konten gitu ya. Kalah sama itu ya. Influencer. Nah, gimana dong? Jadi bener sih itu boleh aja, tapi jangan kalah dong akunya juga sih. Jadi ini yang sekarang lagi aku godok, gimana caranya orang juga mulai menghargai apabila lagu kita dipakai. Mereka harus izin. Padahal tanpa mengenal zaman ya Mbak, sekarang zamannya digital, mulai muncul aplikasi apalah, ya pencipta lagu seharusnya memang dihargai Mbak, tetap harus dihargai. Dihargai? Iya, maksudnya gini Mbak, kalau dulu kan dihitungnya pakai misalnya kata Mas Angga, ngitungnya gampang pakai kaset atau pakai CD yang terjual. Nah sekarang ngitungnya rumit. Sampai akhirnya apakah kerumitan itu kemudian menenggelamkan si pencipta lagu Mbak? Kerumitan menghitung royalti itu, atau karena ada campur tangan pihak lain yang ikut ngitung royalti si pencipta lagu? Ya sebenarnya kalau ngomongin royalti sebenarnya gini kan, mumet. saya sih ini lagi mencoba ngobrol dengan beberapa. Kebetulan saya juga tergabung sekarang di publisher. Adik aku Alsa namanya. Kita juga lagi menggodok, dan aku juga pengen ketemu dengan beberapa penulis-penulis untuk ngobrol sama-sama gitu. Isinya gini, semua kan memang bekerja untuk lagu dan segala macam. Oke lah kita dipotong sama ini tapi harus masuk akal satu, dan jangan melebihi dari kapasitas pengambilannya, terus kitanya kecil banget. Kan pemiliknya kami ya, nah kaminya harus ditanya juga setuju atau enggak. Jadi pemerintah mungkin kemarin saya sempat ngomong di tempatnya Mas Dion juga, saya ngomong mungkin dikumpulkanlah dari semua lini, mulai yang pencipta lagu besar, pemilik royalti terbesar, pencipta lagu yang tengah-tengah sampai yang kecil, sampai yang baru mulai, didudukan sama-sama dan dihitung kira-kira kalau nih dipotong segini sama si ini, dipotong segini sama si ini, sisanya berapa? Kalian setuju nggak? Tapi yang ditanyanya adalah pencipta lagunya, karena kita pelaku pasarnya seperti itu. Dan misalnya sekarang kan ada yang lagi demand lagunya, ada yang tidak. Nah hitungnya gimana? Nah ini mungkin aku sih kepengen ada diskusi lagi sih supaya semuanya jadi terasa sama kita semua, jadi kita nggak abu-abu banget gitu. Jadi seolah-olah gini loh, apa yang saya dibentuk kan mewakili kita.
Tapi kayaknya keren kalau kitanya juga diajak ngomong. Kalau Betul. kitanya nggak tahu tambah bingung juga. Iya. Tiba-tiba ada ini apaan? Kenapa gua dipotong gitu? Kata produser saya misalnya tambahan lagi potongan atau misalnya sekarang diterangkan. Nah, kepengennya saya memang semuanya diundang dari beberapa lini itu termasuk tradisi daerah kita undang juga, jangan lupa karena mereka adalah salah satu aset negara ini. Kemudian didudukkan ya kita ngobrol sama-sama dan akhirnya dirumuskan. Gitu loh. Memang sudah dibikin tapi kan kalau tidak kurang cocok ya harus dibetulin. Kalau belum dibikin ya kita bikin direvisi dengan baik. Gitu. Kasarnya gini Mbak, kalau dulu bisa dapat panter, sekarang ngitungnya udah nggak seperti itu ya? Iya, karena dulu kan gampang, dibeli sekian CD gitu, ya sekian eksemplar, itu pun udah kepotong sama pembajak ya. Oh ya. Pembajaknya lebih dari panter. Nah, aku kemarin kan bikin video klip lagu Hayalan, karena aku baru launching lagu Hayalan. Kenapa Barikal Hayalan duluan bukan dahulu? Padahal dahulu kan duluan ya. Karena sebetulnya proses menurut lagu dahulu dan Hayalan itu samaan SMA. Barengan. Hayalan waktu saya jatuh cinta, dahulu waktu saya putus cinta. Masa saya tuh keluarin putusnya dulu? Ya Hayalan dulu dong. Kayaknya kan lagi berseri-seri. Terus akhirnya cowoknya nggak asik, putus. Nah jadi jangan dibalik. Dan kebetulan dahulu sendiri tahun depan adalah 23 tahun mau ulang tahun. Jadi ngepasin semuanya supaya orang juga tahu bahwa kenapa saya bikin video klipnya mirip dengan ceritanya, karena saya pengen ngomong juga lewat sini. Pencipta lagu itu bukan orang yang kayak gini, aku minta lagunya mas, saya beli nih lagunya, ya atau advance, udah aja masnya dilupain. Kan harus ditanya, mas waktu bikin lagu itu ceritanya apa sih? Kata si penyanyi, terus si arrangernya juga nanya, mas lu sampai waktu bikin lagu ini apa sih di kepalanya? Gitar kah, piano kah, atau apa? Oke, dicocokkan sama penyanyinya dong, ya nggak? Orang video klip tanya, mas waktu bikin ini apa tau ceritanya? Jadi begitu dijadiin, dari mulai musik, penyanyi, video jadi satu kesatuan. Nah, waktu saya bikin Hayalan dan dahulu SMA, saya memang pengen musiknya disco karena aku tuh lagi suka banget cakakan gitu ya, lagi suka banget Lisa Stanfield kayak gitu-gitu loh. Jadi aku maunya disco banget. Dan ada balutan biasanya sedikit fusion lah kalau aku bilang. Nah, jadi saya tidak mau menghilangkan proses waktu daya hayal di kepala aku, karena waktu zaman The Groove pun saya yang gue pengen beatnya disco, gue pengen ada perkusi, gue pengen ada brass section, gue pengen terus. Dan semua alhamdulillah teman-teman mengiyakan. Jadi saya tidak mau mengganti ide saya karena saya kepengen penulis itu didengar. Musiknya udah dicocokkan pas dengan saya. Nah begitu video saya angkat juga ceritanya sesuai siri kayak SMA yang kalau kena dikit pas SMA kan gitu. Kalau sekarang dikenain langsung dipegang. Gitu. Jadi itu saya bikin. Nah tetapi saya melihat kan sekarang banyak yang nakal ya. Kalau di YouTube diputar terus di-download. Betul. Ada dua. Karena ada tombol downloadnya Mbak, jadi gampang. Bisa diambil linknya terus di-download, ada musiknya, ada videonya. Jadi akhirnya Mas Angga bilang, selain kamu juga tidak pernah cerita. Mas Angga itu adalah partner saya di Halaman Musik Records. Dia orang yang lebih galak daripada saya karena karya saya. Nah, Mas Angga bilang ini jangan kamu puter hanya audionya saja karena ada ceritanya. Akhirnya kita bikin skrip cerita di situ dan alhamdulillah karena aku guru yang baik, aku banyak murid yang menolong. Ada Amanda Cesa, anaknya Mas Parto, ada Syarafi, anak indie sekarang yang lagi naik banget, nulis bagus banget ya. Kemudian Kiki Sijiar, aku tahu dia dari SD, dari pakai dasi kupu-kupu. Sekarang malah main film tuh Mbak. Iya, bagus banget. Terus ada dua anak JKT48 karena aku suka mereka tuh sebetulnya latihan keras loh. Di JKT itu tidak lembek-lembek dan mereka disiplin banget. Jam 10 datang. Ada Nadila dan Rona dan satu lagi adalah pemilik kafe yang suka mensupport saya alat-alat semua yang tua-tua ini, namanya Arif. Nah, dibungkuslah cerita seperti itu oleh saya dan Mas Angga. Kita berdua menulis. Tujuannya juga supaya orang kalau mau download tidak bisa karena kan ada ngobrol-ngobrolnya. Kalau kamu mau yang pure bagus, lo harus belilah di digital platform. Cara menjaganya begitu ya? Iya, sekarang kita harus kalau ada yang cerdas mencuri, kita harus cerdas mengamankan. Nanti dia lebih pintar lagi tuh Mbak. Yang suka nyolong tuh lebih pintar lagi. Terserah, yang penting aku potong-potong lagu yang penting kita udah jaga dulu. Itu jaga dulu. Persoalan dia nyuri akhirnya hati nurani ya. Mudah-mudahan yang nyuri lagu aku nanti akan sadar. Berarti kalau Mas Dhani tuh, Ahmad Dhani tuh pernah bilang kalau
kalau yang ngurus royalti itu bener, itu ya katanya bisa punya pulau sendiri. Mbak Rika setuju itu? Ya. Ini yang bikin lagu I Will Survive. The first time I was afraid, I was petrified. Gitu ya. I thinking itu dia cuma ciptain satu lagu dan dia kaya raya. Auzubillahiminasyaitonir. Kaya banget. Karena bener ya Mbak ya. Satu lagu. Karena ngurusnya bener itu ya. Harusnya kalau dia ciptain banyak lagu bisa beli negara mungkin Mbak. Di Indonesia Mbak. Iya. Ya. Tapi yang beli pulau-pulau kan bule. Orang Indonesia nggak bisa beli. Karena dipinjam namanya. Karena royaltinya itu tadi Mbak nggak benar ya. Jadi maksud aku, yuk kita pelan-pelan sisir misalnya. Ternyata kan kemarin sempat tuh ada diskusi tentang Bang Arman juga sempat ngompong menerangkan di Instagram. Sebetulnya kalau kafe diambil tuh murah sekali kalau setahun, karena dihitungnya jumlah gedenya kafenya, kapasitasnya, segala macamnya dihitung. Semakin dia kecil ya berarti kan kecil. Kalau misalnya orang nikah sempat 3.000 tuh, kita nggak mau pakai wedding. Aku bertanya ke orang yang nikah itu kan, kamu orang itu makeup bayar nggak? Bayar. Mau yang mahal kan karena pengen bagus. Bajunya bayar nggak? Bayar. Makanan bayar nggak? Bayar. Gedungnya bayar nggak? Pakai lagu aku bayar nggak? Kan mampu. Tapi kan kapasitas penghitungannya juga kan sama dengan konser, tergantung besarnya dari si pesta itu. Betul. Masa ada yang pesta berangkatin ke Bali, keluarga ya, hotel, tapi begitu disuruh bayar pemakaian lagu hari itu ngambek. Gimana sih? Jadi maksud aku, yuk kita buka hati supaya semua sejahtera. Siapa tahu di antara keluarga kalian nanti ada yang penulis lagu kayak aku. Pasti akan miris juga. Oh iya ya, anakku tuh penulis lagu keren, tapi kok hidupnya gitu aja gitu. Nah, ini aku sengaja ngomong supaya sebenarnya kita lagi memperjuangkan bukan untuk kami, untuk saya, tapi untuk cucu-cucu kita semua cicit ke bawah. Kalau di luar negeri di festival musik kita harus beli lagu ke sound bank. Kenapa di Indonesia ada? Dan itu nggak gede kok Mas. Kan itu bisa diinikan ke tiket ya sebetulnya. Jadi begitu ya. Saya waktu itu pernah ngomong sama Mas Purwa di rumahnya waktu lagi ribut-ribut kata Mas Purwa, aku sih sering main di Singapura ditanya Mas Purwa lagunya apa, terus IO-nya langsung bayar berapa jumlahnya, ya udah kita main. Nggak banyak, dan itu sudah terjadi di mana-mana Mas, kecuali Indonesia masih ribet. Rupanya kecil. Itu waktu itu Aman bagus banget tuh menerangkan di Instagram, dan begitu semua tahu jadi oh iya ya nggak gede-gede amat sebetulnya. Gitu ibarat kata lah kalau 60.000 setahun. Ya kecil ya? Ya, misalnya. Masa nggak mampu itu ya? Atau Kang Amal waktu itu nulis kalau Square segini cuma ternyata 3 juta setahun. Kalau 3 juta setahun berarti kan 300.000 sebulan. Kecil nggak? Iya. Ya, kecil kan? Kecil banget Mbak. Ya iyalah. Masih ada potongan itu ya? Nggak, maksudnya si kafe itu atau resto itu harus bayar kan kecil gitu. Maksudnya jangan ribut dulu, coba dipelajari dulu. Kemudian kayak sistem streaming, kenapa sekarang harus bayar di streaming? Karena itu kan ditaruh. Kalau saya sebagai pencipta lagu ada kebijakan sebenarnya dengan Mas Angga. Apabila adik-adik saya minta izin dan dia masih penyanyi baru ya, kita juga lihat followernya, dan ya kita cari tahu lah dia siapa. Kalau ternyata memang harus dibantu, kita bantu. Tapi kalau ternyata mampu dan streamingnya sudah banyak yang nonton, followernya banyak, ya kita tetapkan sebagaimana seharusnya. Jadi kita pasti bijak kok gitu gini ya. Pakailah sesuatu dengan hati. Aku juga kalau ngeliat adik-adik yang di kafe baru belajar mulai gitu kan, musisi-musisi yang baru lulusan, ayo pakai silakan. Tapi kalau dia sudah besar, sudah mampu, atau dia misalnya gini nih, handphonenya iPhone Pro Max 13. Saya aja masih pakai Vivo tahun kapan, karena aku orangnya nggak suka ganti-ganti handphone sebelum rusak. Ya terus Mbak boleh nggak aku pakai lagu Mbak gratis? Kan gue lihat juga handphonenya dia, lihat juga mobilnya. Halo, gitu. Bayarlah advance, ya sesuai, gitu loh. Menurut saya pakai semuanya dengan hati nurani supaya jalan. Bisa dikompromikan ya. Iya, sebetulnya kan hukum itu undang-undang tuh awalnya dari hati nurani dulu. Tapi kalaupun ada yang membuat tidak sesuai ya kita bikin revisi atau apalah sehingga pekerja kita nggak ketinggalan perkembangan zamannya. Mungkin kalau si seniman-seniman ini sudah
sudah cukup ya, sudah mumpuni ya, akan sekeren Korea karena sudah anteng di rumah. Betul. Gak usah lagi beli software bajakan. Iya, di sini banyak. Jadi lebih keren hasilnya sekarang. Aduh, aku masih beli bajakan ya. Gak apa-apa awalnya, tapi nanti kan nggak boleh. Iya, jangan keterusan. Capek nggak sih Mbak Rika begitu berkarya masih mikirin persoalan di luar sana yang ternyata memang rumit, sampai akhirnya jangan-jangan lupa berkarya, lupa buat diri sendiri gitu Mbak? Enggak, tapi kemarin tuh saya memang ngedulu-duluin dulu karena ada masalah pribadi yang harus saya selesaikan. Aku dulu selesai, mengamankan dulu kehidupan saya supaya layak. Sekarang baru saya mulai nih start dari tahun ini. Terutama saya punya partner sekarang, punya publisher yang asik juga. Saya mulai mau jalan dan mulai satu persatu mimpi saya diwujudkan kembali. Dan saya juga bicara sama The Groove adalah band besar dan kalian sudah keren banget. Aku tinggal datang latihan dan nyanyi. Dan saya lagi menggilir sekarang yang proses kreatif di The Groove adalah Reza. Saya akan fokus di sini karena mungkin Tuhan juga kan tidak semena-mena ya memberikan kebiasaan saya menulis gitu. Dan memberikan banyak perjalanan dalam hidup saya karena saya nggak mudah Mas nyampe ke industri ini. Saya dari Bandung pakai mobil bersama teman-teman, tidur di studio, ya di kamar ya, enggak lah ya, nggak usah diceritain. Untuk sampai ini tidak gampang, jadi maksudnya kalau saya tidak menjaga ini semua kan saya gitu. Tapi saya lebih memikirkan bahwa ini harus ada perbaikan, mumpung kita masih sehat. Nah akhirnya si hayalan dahulu coba untuk setia izinkan okasi dan semua lagu saya akan saya kumpulkan di satu fisik yang namanya vinyl piringan hitam yang akan saya launch nanti 6 bulan ke depan. Tapi nggak dipasin nama 23 tahun Mbak? Tahun depan kan 23 tahun. Iya, nggak dipasin sama itu. Gini, tadinya memang saya mengeluarkan cuma 7 dan 7 itu mencetaknya cuma 3 bulan. Tapi ternyata pencetakan 7 lagi 7 lagi tidak ada, jadi adanya 12 in dan harus 6 bulan. Jadi ya sudah. Tetapi mungkin lagu dahulu ini nanti akan saya keluarkan di tanggal 23 Maret. Big Bang-nya ya. Tapi menuju ke sana saya sekarang mau bikin lomba nyanyi, lagu hayalan, lomba ngeband ngaransemen lagu hayalan dan lain-lain. Saya akan bikin juga workshop gratis by Zoom dengan adik-adik semua. Saya akan mengajak beberapa arranger untuk bicara tentang bagaimana sih mengakurasi sebuah karya gitu kan. Karena buat saya beda-beda, orang yang suka dangdut, orang yang suka jazz itu beda-beda akurasinya gitu workshopnya. Jadi kegiatannya akan dilalui terus sampai akhirnya mungkin nanti akan keluar dahulu di tanggal 23 Maret. Nah, habis itu saya akan keluarin lagi karya satu sampai menunggu vinilnya selesai. Nah, di vinil itu nanti saya akan ceritain kapan saya menulis lagu itu dan untuk apa dan bagaimana supaya orang tidak melupakan bahwa penulis itu punya andil besar dalam proses kreatif karya. Ada ceritanya Mbak ya? Ada ceritanya. Jadi kenapa dia harus juga diingat dan disebut terus, jangan dipopulerkan oleh terus. Harus dibilang siapa penciptanya dan dicari tahu kalau ingin dibawakan. Nah, dari Januari saya akan bikin open PO untuk pemesanan. Karena kan kami nyetaknya nggak banyak sih, cuma mungkin ya 300-an. Tapi di Amerika Mbak ya? Belum ada di sini, belum ada. Bukan karena sok Amerika, belum bisa katanya. Menurut yang cetakin. Itu lagu-lagunya itu kurasinya berdasarkan apa Mbak? Dari banyak lagu yang pernah dinyanyikan, kemudian hanya dipilih 6-8 lagu. Siapa yang mengkurasi, Mbak Rika sendiri atau butuh orang lain? Jadi kan saya memang pertama ini mengeluarkan semuanya yang lagunya yang agak groove banget gitu ya. Karena awalnya saya berdiri kan karena orang mengenal saya adalah penyanyi yang groove banget. Nah, tapi di situ ada beberapa yang agak lebih light jazz untuk menuju ke selanjutnya. Jadi inginnya saya sih vinilnya nggak cuma satu Mas. Nanti yang kedua mungkin akan cerita yang lain, lain. Jadi orang gini, kalau orang di sini tuh ya kadang-kadang mesti dapat yang enak dulu baru saya. Betul. Nah, jadi saya kasih dulu yang sekalian enak ya. yang blek lagunya yang. Tapi tutup abis itu ya enak semua. Iya, maksudnya enak tuh gini, yang hits banget saya taruh di sini supaya orang akhirnya jadi tuh,
oh Teh Rika tuh ini. Nah setelah dia mencintai kan dia akan mencari tahu terus tentang saya. Tuh. Oh ternyata lagu yang gak hits itu harusnya hits ya. Padahal enak, kenapa yang gak hits? Ya mungkin banyak faktor. Panggungnya kurang, mungkin faktor ya banyak. Total berarti 4 album, masing satu album bisa 12 lagu, 10 sampai 12 lagu. Ya, Ada berarti paling nggak ada 40. Lebih dari 40. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan. Amin. Ada pesan-pesan barangkali Mbak Rika sebelum kita akhiri. Pesan saya untuk semua teman-teman yang menyaksikan, dan terutama saya berterima kasih loh Mas mau datang ketemu saya. Kita bisa cerita buat aku, ayo yuk sama-sama kita mendudukan sesuatu di tempatnya dengan benar sehingga kita bisa happy hidup di dunia ini. Ayo bersemangat untuk tetap mencintai karir kita, tapi kita harus jagain. Saya tetap melakukan promo analog seperti biasa, ketemu para warta tulis, warta radio dan segala macam, karena buat saya kita bisa presentasi begini tuh keren. Ya, banyak anak-anak sekarang yang bekerja semuanya by jarak jauh, pas ketemu sama orang gagu. Jadi sebetulnya saya tetap akan menyuruh atau mendorong saya untuk tetap bercerita sehingga orang jadi tahu. Dan jangan pernah melupakan sang penulis, karena mereka adalah orang yang berhayal setiap hari tentang mimpi-mimpi dan kemudian dijadikan dalam tulisan, dalam cerpen, dalam video, dalam film, dan dalam lagu. Jangan kalau nonton nonton film bagus cuma ingat pemerannya. Tapi memang begitu sih Mbak ya. Ya jangan, kan tadi harapan. Oh iya. Itu penting. Iya. Jadi jangan dilupakan pencipta lagunya, pencipta cerita filmnya. Iya. Semuanya lah di dalam situ. Mbak Rika seru, tapi kita harus akhiri. Kapan-kapan kita lanjut lagi, Sobat Rika. Kita akan ketemu lagi dengan Mbak Rika. Mudah-mudahan segala rencananya berjalan lancar, sukses. Satu, kalau ternyata habis ngobrol ini jadi kepengen beli vinilnya, bisa DM di halaman Musik Rika Ruslan di Instagram atau di rika.roslan Instagram. Kamu harus bisa pesan dari sekarang dan langsung kita catat nama-nama. Nah, jangan lupa. Karena cuma sedikit. Terima kasih Mbak Rika sudah ngobrol sama Warta Kota. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Harus. Kita nyambung lagi ngobrolnya. Mudah-mudahan sehat semua Mbak Rika dan segala rencananya berjalan lancar. Amin. Bye-bye Sobat Rika. WK. Jangan lupa subscribe ya.